Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan, seberapa kita yang ada di tempat ini, kita bersyukur sama Tuhan. Sebab kasih-Nya, sebab kebaikannya, kemurahannya kita ada sampai hari ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagahnya kita, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita mau angkat pujian, saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri di tempat ini. Baik yang ikut lewat online, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
sebab salibmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau bermasmur bagimu. Inilah pujian kami, inilah sembah kami. Kami mau menyanyikan lagu untukmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kasihnya yang membuat hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi, ingat kasihnya, ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi, ingat kasihnya yang sembuhkanku, ingat kasihnya yang ubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkanku, ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang selalu aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi, kasihmu Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan hormat, glory boleh bawa kita dalam doa kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, betapa besar kasih-Mu Yesus di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami kembali lagi dapat kesempatan, diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Betapa besar kasih-Mu ini ya Bapa, dan seberapa kami yang hadir, bahkan apa yang ada pada kami, kekuatan, kesehatan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, inilah yang kami berikan kepadamu. Kami pakai untuk bertepuk tangan, buka mulut, memuji dan membesarkan nama-Mu dan meninggikan Engkau. Karena itulah yang Bapa senang kami berikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari pertama, pertengahan sampai akhirnya di dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang penuh pengasih dan penyayang ya Bapa, yang sanggup selalu menolong dan memberkati, menjamah dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih buat kebesaran-Mu ini ya Bapa. Terlebih pada pagi hari ini kami akan menikmati perjamuan Tuhan Bapa. Engkau sucikan, kuduskan kami semua dengan darah-Mu Yesus, di mana kami banyak sekali kelemahan, kekurangan, kesalahan, kelalaian dan dosa.
Kami kadang-kadang sengaja maupun tidak sengaja kami tidak menyadari semua itu, tapi Tuhan Yesus begitu baik, selalu masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu dan menikmati perjamuan Tuhan. Berkati anakmu yang akan melayani puji-pujian, baik Saudara Frans, Rina, dan Michael, serta Bapak Gembala kami yang memain musik, bahkan Bapak Gembala sebentar yang akan menyampaikan firman buat kami, hanya firman yang selalu dapat menegur dan menguatkan kehidupan dan iman kepercayaan kami ya Bapa. Terima kasih, urapilah kami semua dengan urapan-Mu yang baru dari sorga, anak-anak-Mu, teman-teman-Mu, teman-teman kami, sanak saudara kami yang masih dalam perjalanan. Roh Kudus pimpinlah mereka, percepatkan langkah mereka yang mungkin masih ada di rumah. Roh Kudus selalu juga menggerakkan mereka mau datang ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami serahkan juga yang akan pimpin kolektor sebentar, Tuhan tolong. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih dan juru selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan masih tetap bangkit berdiri. Tadi sudah didoakan oleh Ibu Fori bahwa mau memberikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk masih ada suara, keluarkan suara kita. Karena kalau udah stroke, udah nggak bisa keluar suara lagi. Jadi mari kita mau angkat pujian. Maukah kau terlepas dari dosa? Sekali lagi.
kita tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, satu pujian lagi bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita agar firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan nanti akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya.
Masih hidup? Amin, haleluya. Kalau sudah tidak hidup, kita sudah tidak ada di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita mau melangkah satu langkah lagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul simpan pada tempatnya. Kenapa tadi saya tanya masih hidup? Karena manusia disebut hidup atau memiliki kehidupan apabila kita terus belajar di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Atau yang kata yang terkenal sekarang adalah progresif. Saya nggak mau mengajarkan Kristen progresif di sini, tapi arti progresif itu sebenarnya arti yang baik, bahwa kita maju melangkah untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, kita mulai hidup kita dari bayi pasti. Ya, saya nggak tahu apa ada di antara kita yang begitu hidup langsung dewasa. Saya pikir kita semua melewati fase di mana kita menjadi bayi. Ya, awal hidup kita adalah bayi. Nah, bayi itu belajar. Dia belajar berbicara yang pasti pertama. Ya, belajar berbicara, lalu kemudian belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berlari. Setiap saat dalam hidup kita diperhadapkan terus menerus dengan mau nggak kita belajar? Mau nggak kita belajar? Nah, proses belajar pada umumnya ya, itu dimulai dengan proses mendengar bulan lalu kita sudah belajar tentang mendengar itu. Mendengar itu bukan cuma sekedar mendengar suara, tetapi juga menyimak dan mengerti. Nah, kita udah sama-sama pelajari selama 1 bulan yang lalu, di bulan Juni yang lalu. Kita belajar tentang mendengar. Nah, setelah proses mendengar itu, pada saat kita mau belajar, lalu kemudian kita menyimpan di dalam hati. Simpan di dalam hati. Nah, saya mau memulai materi ini, renungan ini dengan satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang tahu dan bisa menunjukkan di mana organ hati kita? Hati ya, yang biasa kita bilang hatiku senang, hatiku gembira, hatiku sedih. Di mana hati kita? Ada yang bisa respon? Nah, ada dokter di sini, ada ahli psikolog di sini. Ya, psikolog kan masih tahu tuh, hati kita di mana sih sebenarnya? Saya masih bertanya-tanya tuh, hati kita di mana? Ya coba ya, kan ada orang yang bilang hatiku di sini nggak ada hati gitu. Ya kalau dibilang apakah hati itu jantung? Ya kan, karena bahasa Inggris my heart itu heart itu jantung, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jantung. Apakah hati itu lever? Kan lever kan hati kan? Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu lever itu hati. Nah, jantung itu heart itu juga hati gitu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kita nggak mau mencari terminasi hati ini di pengetahuan dunia, ya, karena saya nggak tahu di kedokteran diajarin nggak hati itu ada di mana. Maksudnya hati, misalnya kalau kita sedih gitu ya, perasaan hati gitu, disebutnya enggak ya? Psikolog diajarin nggak hati itu di mana sih sebenarnya? Coba kita renungkan nih. Ya, kalau kita renungkan, ya benar juga ya. Hati itu sebenarnya di mana gitu organnya. Nah, kita nggak perlu tahu secara anatomis sebenarnya hati itu ada di mana, tapi karena kita ada di rumah Tuhan,
Ya kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang tentang hati? Ya. Kita buka dalam Lukas 5 ayat yang ke-22. Ini belum masuk ke ayat pokoknya, ini baru pendahuluan. Lukas 5 ayat 22. Saya bacakan ya. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Nah, ini cerita tentang bagaimana seorang yang lumpuh lalu kemudian dia dibawa oleh teman-temannya karena Yesus ada dalam satu rumah, lalu kemudian karena rame dia nggak bisa, mereka bawa naik ke sotoh rumah. Lalu kemudian dari situ dia diturunkan ke bawah. Nah, Yesus melihat, besar juga imannya. Lalu kemudian yang menjadi dasar dari sebelum ayat ini ditulis, Yesus berkata begini, dosamu sudah diampuni. Nah, itulah yang jadi jadi sasaran ini nih, sasaran tembak dari si orang-orang Farisi. Siapa dia bisa mengampuni? Gitu. Nah, barulah keluar ayat ini. Yesus tahu pikiran mereka. Lalu kemudian berkata, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Saya bawa satu ayat lagi ya. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Berkata begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mana pikiran jahat itu? Dari hati. Ini kan perjanjian baru semuanya ya. Nah, sekarang kita lihat dari perjanjian lama. Ulangan 15 ayat 9. Berkata begini, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Nah, jadi sebenarnya pikiran atau hati itu ada di mana? Kalau menurut firman Tuhan, hati dan pikiran itu satu kesatuan. Nanti bisa direnungkan ya. Jangan diveto dulu gitu. Saya tidak setuju gitu. Jangan. Tapi renungkan baik-baik. Hati dan pikiran itu satu kesatuan. Jadi hati itu walaupun dia mungkin sentral hidup kita kan jantung. Jantung berhenti berdetak ya selesai hidup kita. Kalau lever kita rusak, belum langsung selesai gitu. Tapi kalau hati kita atau jantung kita langsung berhenti berdetak, selesai hidup kita. Tapi pernah terpikir nggak? Di dalam dunia medis itu ada mati karena jantung berhenti berdetak. Kalau pikirannya, ini gimana ya, Bu Dokter bisa sampaikan nggak? Kalau misalnya pikiran masih berjalan, jantungnya berhenti, memungkinkan nggak? Atau sebaliknya gitu? Maksudnya pikirannya nggak ada, jantungnya masih berdetak gitu. Kurang paham. Saya juga kurang paham sebenarnya. Ya, tapi intinya itu begitu. Hati dan pikiran itu satu kesatuan. Apa yang dipikirkan? Seringkali kan orang berpikir, wah, sentral dari segala apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau katakan, apa yang kita mau kerjakan, semuanya sentral di otak, di memori. Kalau berdasarkan ini, hati kita itu ada di pikiran kita. Pikiran kita itu ada di hati kita. Jadi itu satu kesatuan yang nggak bisa kita pisahkan. Oh, hati ada di sini. Kan seringkali kita bilang, oh hatiku senang. Oh, hati ada di sini ya. Padahal kan kita berpikir di sini. Ya. Kita renungkan lebih dalam lagi. Sebenarnya
Nah, ayat-ayatnya kan udah ada 3 tadi ya. Banyak sekali ayat-ayat yang merujuk bahwa sebenarnya pada saat kita berpikir, disitulah hati kita berada. Pada saat kita marah, sebenarnya hati kita sedang marah. Pada saat kita berkata-kata jahat, sebenarnya hati kita sedang jahat tuh. Nah, itu proses belajar ini, jadi proses belajar yang mendengar lalu kemudian menyimpan dalam hati, itu proses belajar yang universal. Tidak saja berlaku dari sisi rohani, tapi dari sisi jasmani pun juga begitu. Pada saat kita menerima pelajaran misalnya anak-anak, pada saat kita menerima pelajaran, kita mungkin berpikir, oh saya berpikir dengan otak saya. Enggak, itu dengan hati juga. Itu dengan hati. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa kalau kata-kata kita keluar yang jahat, itu karena perbendaharaan hati kita itu jahat. Kalau perkataan kita baik, perbendaharaan hati kita itu baik. Nah, saya nunjuknya ke dada lagi. Memang udah selalu ditanamkan gitu bahwa hati itu ada di dada. Padahal ya sakit, kalau sakit hati kan berasanya di dada ya. Di dada ada atau di kepala. Saya bingung juga tuh. Ya. Kadang di kepala juga kan, benar nggak? Kalau kita sakit hati kadang pusing kan. Masa pusing kita berasanya, aduh saya pusing. Masa pusing pegang dada? Gitu kan? Nah, mari kita kita mau telah itu dari sisi rohani ya. Yang sisi jasmani kita kesampingkan dulu. Kita belajar dari sisi rohani. Nah, inilah ayat pokok kita. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Menulis demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayat-ayat ini yang kita pernah pelajari di bulan yang lalu. Pada saat kita belajar tentang mendengar, ayat-ayat ini atau perumpamaan ini, perumpamaan tentang penabur ini yang kita pelajari bersama-sama. Karena di dalamnya itu ada kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pun juga pada Lukas 8 ini, kalau kita lihat di ayat yang ke-8, kalau kita mundur ke ayat yang ke-8, menulis demikian nih. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di ayat yang ke-8, orang yang menyimpan benih itu di dalam hatinya, benih itu firman Tuhan, di dalam hatinya, dia akan bertumbuh dan berbuah. Berbuahnya kalau di Lukas ini, kalau di Injil yang lain disebutkan ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Kalau di Injil Lukas ini hanya ditulis 100 kali lipat. 100 kali lipat. Nah, di sini ada pengusaha muda nih, di sampingnya Seserina ini ada pengusaha muda. Kalau pengusaha berpikirnya setiap modal yang dia tanam, dia berharap
modal itu bisa bertumbuh. Paling tidak kalau di apa namanya, di usaha-usaha yang ada di luar sana, biasanya yang bisa diterima berapa Pak Daniel? 10%, 20%, 50%? Di sini nggak ada orang pajak Pak. Rata-rata saja. 10%. 10% itu udah baik tuh. Bener kan? Kalau bisa dapat 20%, wah luar biasa. Nah, kalau yang usaha makanan minuman, nah itu bisa lebih dari itu tuh. Bisa 30% ke atas tuh. Yang sekarang lagi trek-trek karena lagi dipajakin berapa tuh? 40 sampai 75% ya. Pajak makanan, pajak hotel dan yang lain-lain lah. 10% sudah baik. 20, 30, 50. Firman Tuhan bilang, orang yang menyimpan benih firman Tuhan di dalam hatinya bertumbuh, berbuah 100 kali lipat. Itu artinya orang yang menanam 100, berarti dia bisa berharap Tuhan bisa memberikan dia, kalau dia bertumbuh dengan benar, bisa berbuah 10.000. Benar kan? 100 kali lipat, 10.000 dari satu benih. Bayangkan kalau dia punya 100 benih. 100 kali 10.000. Dia bisa berbuah 1 juta ya. Ya, 100 kali 10.000 1 juta kan. Dari satu benih dia bisa bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Nah, ini kalau yang udah judulnya berlipat-lipat, keuntungan yang berlipat-lipat, wah luar biasa. Tujuan dari orang berinvestasi, tujuan dari orang berusaha, tujuan dari bekerja pun juga demikian kan. Bekerja kan sebenarnya modalnya adalah pikiran dan tenaga. Dengan pikiran dan tenaga yang seminimal mungkin, kalau ilmu ekonomi kan gitu. Modal kita bukan seminimal ya, tapi seoptimal mungkin mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya yang baik. Itu disebutkan. Menyimpannya dalam hatinya yang baik. Bukan hati pinggir jalan. Karena kalau hati pinggir jalan, benihnya itu dicaplok oleh burung, supaya dia tidak percaya. Bukan hatinya juga, bukan hati berbatu-batu. Bukan hati yang semak berduri, tapi hatinya yang baik. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati? Mengapa kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati? Karena firman itu adalah pelita bagi kita. Banyak istilah atau istilah yang diterima oleh orang-orang percaya bahwa dunia ini adalah dunia yang gelap. Walaupun sekarang kita diterangi lampu, tapi pada dasarnya dunia ini adalah dunia yang gelap, penuh dengan kejahatan. Ya, firman Tuhan pun juga berkata bahwa kalau tidak ada Tuhan, maka kegelapan yang akan menguasai. Firman Tuhan itu pelita bagi kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mau jalan kita benar, jalan kita lurus, jalan kita sesuai dengan apa yang Tuhan
tetapkan untuk kita jalan yang menuju kepada keselamatan, jalan yang menuju kepada kebenaran, jalan yang menuju kepada kebahagiaan yang sempurna, maka kita harus punya firman. Firman itulah jalan. Firman itulah yang menjadi penerang kita, pelita bagi kita. Itu sebabnya firman itu harus kita simpan di dalam hati. Supaya pada saat kita mau berjalan, bayangkan kalau kita berjalan di tengah hutan tanpa pelita. Sulit. Atau kalau mau coba bagaimana rasanya berjalan dalam gelap, coba aja tutup mata, rapat-rapat, lalu kemudian coba jalan. Sulit sekali. Oleh sebab itu kita perlu firman, simpan di dalam hati. Yang kedua, firman itu berfaedah menuntun kita ke arah jalan yang benar. Ya, mungkin kalau saya kasih analoginya sama seperti Google Maps lah ya. Kalau orang masa kini kan pakainya Google Maps, dikit-dikit Google Maps, buka Maps, ya, atau buka Waze, ya. Mau kemanapun kita tinggal buka HP aja, asal ada kuota. Kalau dulu ya harus beli peta kan, cari dulu ke toko buku, ada nggak nih peta kota misalnya kalau kita mau merambah ke kota. Nah, bayangkan kalau kita mau jalannya dari kota ke kota ke kota ke kota, berapa banyak peta ya kita harus beli gitu. Nah kalau sekarang kita cuma tinggal buka HP kita, satu situ aja. Kalau udah kita nggak mau pakai, kantongin. Nah firman Tuhan itu menjadi penunjuk arah. Yesaya 48 ayat 17 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan sudah tetapkan bagi kita umat ciptaannya, manusia, semua manusia sebenarnya, sudah ditetapkan jalannya. Nah, supaya kita berjalan di jalan yang sesuai dengan jalannya Tuhan, kita perlu firman. Oleh sebab itu, firman itu harus kita simpan di dalam hati kita. Supaya kita tahu arah yang benar itu seperti apa. Kemana kita harus melangkah. Apakah kita harus belok? Apakah kita lurus terus? Ataukah kita harus menanjak? Ataukah kita menurun? Kita harus punya firman. Simpan firman itu dalam hati kita. Nah yang ketiga itu jadi begini. Kita udah punya penunjuk arah nih. Ya. Kita udah berjalan nih. Oh, Google Maps bilang berjalan saja lurus. Oke. Kita jalan. Lalu yang biasanya nih kan ada ini nih. Ada bahasanya dia supri nih. Biasanya kalau yang mengendarai kendaraan pada saat di jalan, yang diperhatikan apa sih? Selain jalan ya. Selain jalan ya pasti lihat jalan kan. Selain jalan apa yang diperhatikan? Apalagi kalau kita keluar kota. Rambu. Kan kalau keluar kota suka ada tuh. Rambu jalannya gini, set, depannya mobil. Oh, berarti jalannya belok-belok tuh. Lalu kadang ada rambu yang jalannya menanjak atau menurun. Oh, itu di depan ada tanjakan atau di depan ada turunan. Gitu. Atau ditulis, hati-hati. Sering terjadi kecelakaan. Nah, itu rambu. Firman Tuhan itu juga adalah rambu bagi kita. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 3. Berkata demikian.
Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat. Kalau mengingat kan berarti kita ingat di memori kan. Nah, memori itu ada di mana? Orang kan atau ilmu anatomi kan berkata kalau memori itu ada di otak. Nah, yang tadi kita sudah baca, hati itu, pikiran itu adalah hati. Hati itu adalah pikiran. Jadi supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Rambu. Seseorang suka banget tuh kalau udah membahas akhir zaman. Wah, itulah rambu kehidupan kita tuh, rambu jalan kita. Dari mana? Dari firman Tuhan. Lihat tanda-tanda dunia. Kalau udah ada begini, kalau udah ada begitu, bersiaplah. Jangan merasa, oh semuanya aman-aman saja. Pokoknya saya akan bikin begini, saya akan bikin begitu, saya akan begini. Lihat rambu-rambu. Supaya apa? Supaya kita punya persediaan minyak. Kalau di perumpamaan tentang anak darah yang pintar dan anak darah yang bodoh. Lihat rambu. Supaya kita punya rambu, kita harus simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Yang keempat, firman itu adalah pengingat. Kadang-kala kalau kita udah jalan, kita udah lihat rambu, suka ngeblank itu kita. Kita mau kemana ya ternyata? Oh iya, saya mau ke arah sana, mau ke tujuan ini. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tidak heran kalau orang zaman sekarang udah jarang ya yang pasang pajangan ayat Alkitab tuh di rumah. Kalau kita mau jalan kan, ada firman Tuhan. Jadi nggak salah tuh mengingat itu Alkitabiah benar gitu. Ya, di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 itu berkata tuh, taruh itu di tiang. Artinya secara apa ya? Secara turun-temurun ya kita sudah ditanamkan bahwa kita juga harus punya pengingat. Kalau sekarang kan pengingat elektronik. Cuma kan kalau elektronik, kalau dia habis baterai atau tidak punya kuota atau alasan yang lainnya, nggak akan ada. Jadi nggak salah kalau orang pakai kalung salib, nggak salah. Karena itu mengingatkan dia, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebentar kita akan peringati. Kita harus punya pengingat. Itu sebabnya setiap tahun kita dikasih ayat. Itu jangan cuma tertanam di dompet yang paling dalam. Jangan ada di dalam laci yang paling dalam. Enggak pernah kita lihat. Itu pengingat buat kita bahwa hidup kita memerlukan firman Tuhan. Pengingat supaya kita tetap sadar bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukan cuma sekedar menikmati dunia yang indah ini. Enggak. Tetapi ada tujuan-tujuan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita.
Nah, supaya kita ingat itu, simpan firman itu di dalam hatimu. Yang kelima, firman itu pagar bagi kita. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Bahasa asli menyimpan janji itu disebutkan dalam bahasa Ibrani, karena ini perjanjian lama, jadi ya, ditulis dalam, kalau nggak bahasa Ibrani, bahasa Aram. Ya. Disebut bahasa Ibraninya imrah. Imrah itu berarti firmannya, atau dalam bahasa Inggris disebut his. Hisnya itu udah huruf besar semua tuh, his word. Atau your word, your-nya itu y-nya huruf besar. Jadi janjimu itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah janji. Isinya itu janji buat hidup kita di dunia ini dan di kehidupan yang berikutnya. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ada pagar dalam hidup kita. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ada pagar supaya kita tidak liar. Hidup kekristenan adalah hidup yang tertib. Nah, 5 hal itu yang merupakan dasar atau landasan bagi kita, kenapa kita harus menyimpan firman di dalam hati kita. Dari ayat pokok kita, menyimpannya di dalam hatinya yang baik. Di dalam hatinya yang baik. Karena ada hati, yang tadi kan saya sudah sebutkan, ada hati pinggir jalan, ada hati berbatu-batu, ada hati semak berduri. Hati yang baik itu adalah hati yang percaya. Kita naik ke atas dari Lukas 8 tadi. Di ayat yang ke-12 menulis demikian. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi firman itu masuk ke dalam hati kita supaya kita percaya. Kalau yang sudah percaya menjadi lebih percaya lagi. Kalau ada yang udah lebih percaya menjadi lebih percaya lagi. Orang yang mendengar, dia mendengar lalu menyimak, dia mengerti. Kalau dia tidak percaya, dia simpan di hati atau enggak? Enggak kan? Enggak benar itu. Tapi orang yang percaya, dia simpan itu dalam hatinya. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dalam hati, karena dari hati yang percaya, dari hati kita percaya, dan dibenarkan. Kita baca aja, Roma 10 ayat yang ke Roma 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita percaya bukan dengan mulut. Kita percaya harus dengan hati. Nah, kalau hati kita baik, pastilah perkataan kita baik. Jadi bukan
bukan dari mulut itu bukan perkataan saya percaya, belum tentu. Tetapi harus perkataannya itu baik. All the time, bukan satu sesi misalnya pada saat bertemu dengan orang-orang percaya, wah bahasanya rohani. Pada saat berkumpul dengan orang-orang sekuler, wah bahasanya jadi sekuler gitu kan. Jadi dia adaptif gitu. Kayak mobil masa kini kan, adaptif, cruise control. Karena dari hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi hati yang baik itu adalah hati yang percaya. Yang kedua, hati yang baik itu adalah hati yang bersyukur. Kolose 2 ayat yang ke-7 menulis demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada saat terima uang DP penjualan tanah, hatinya bersyukur. Waktu belum dibayar-bayar, hatinya juga bersyukur. Pada saat itulah Tuhan melihat, oh besar imannya, ya kita lunasilah. Maka akan ada ucapan syukur lagi, gitu kan ya. Haleluya. Bulan Oktober jangan lupa. Haleluya. Apapun keadaan kita, mengucap syukurlah. Bahkan firman Tuhan enggak 1-2 menulis tentang mengucap syukur itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala hal, dalam segala musim hidup kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tidak tahu pikiran Allah. Seringkali kita harus melewati satu hal yang menurut ukuran jasmani kita nggak baik. Nih Tuhan, kok saya udah percaya, saya udah aktif, saya udah melayani Engkau, saya udah istilahnya udah die hard dengan pelayanan kepadamu, tapi kok begini yang Tuhan bikin? Sebuah emas yang baru ditambang tidak akan ada harganya sebelum ada proses yang menyakitkan bagi dia. Dia harus dikikis, dia harus dibakar. Sakit. Tapi itulah proses yang harus kita lalui supaya kita timbul seperti emas yang murni itu. Jadi itu sebabnya dalam segala hal mengucap syukurlah. Jangan keburu kita istilahnya mutung gitu ya. Udahlah, saya nggak mau ini lagi, nggak mau lagi iring Tuhan, saya nggak mau lagi setia, saya nggak mau datang lagi ke gereja, karena Tuhan nggak jawab doa saya. Udah. Padahal Tuhan udah siapkan. Saya ada satu gambar yang sayangnya saya nggak bawa gitu ya. Jadi satu orang penambang di bawah tanah, jadi dia cangkul terus, dia cangkul sampai di ujung udah tinggal 2-3 kali cangkul, ada tuh batu mulia yang besar sekali. Begitu dia udah di ujung sana, udah tinggal 2-3 kali cangkul, lalu dia menyerah. Udahlah, capek lah, saya keluar aja. Nggak dapet dia. Jangan sampai hidup kita menjadi seperti itu, karena hati kita tidak bersyukur, karena tidak ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah.
Kenapa? Karena kita tidak tahu apa pikiran Tuhan. Karena pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Serahkan jalan kita kepada jalannya, maka apa yang kita kehendaki itu akan tercapai semuanya. Kalau hati kita bersyukur. Nah, bagian terakhir dari ayat pokok kita dalam Lukas 8 ayat 15 saya bacakan ulang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jangan cuma baca mengeluarkan buah titik, enggak. Dalam ketekunan. Dalam ketekunan itulah ada hati yang percaya, ada hati yang bersyukur. Firman yang kita simpan dalam hati yang baik harus selalu direnungkan. Karena berapa hari lalu saya ngobrol dengan Pak Daniel tuh. Pak Daniel mengunjungi kami di Harapan Indah, ngobrol-ngobrol, istri-istri beli es krim di luar dan mami beli es krim. Kita berdua bapak-bapak ngobrol. Ya. Maksudnya bukan beli es krim sendiri, beli es krim lalu kemudian dibawa pulang, nanti kita minum rame-rame dengan anak-anak. Seringkali pada saat kita duduk di tempat ini, lalu kemudian firman dibentangkan, berapa banyak sih yang kita terima? Dari 100% yang disampaikan, berapa banyak yang kita bisa terima? Yang kita bisa proses di dalam hati kita. Kalau secara penelitian ilmiah berkata kalau ini penelitian ilmiahnya bukan untuk firman Tuhan ya, tapi kalau kita misalnya ikut seminar atau ikut training di kelas gitu ya, kan kalau training di kelas, kalau firman Tuhan kan cuma maksimum 1,5 jam, 1 jam lah maksimum itu juga. Kecuali kalau hamba Tuhan yang fasih lidah, ya bisa 2 jam dia khotbah sendirian, belum termasuk puji-pujian dan yang lain-lain. Orang yang ikut seminar atau kelas gitu ya, training itu kan bisa seharian, mulai jam 9 atau jam 8 sampai jam 3 atau jam, kalau dulu bisa sampai jam 4 gitu. Diselingi dengan break, coffee break dan makan siang. Berapa banyak yang diterima dari materi yang dia terima di hari itu? Penelitian bilang 10% itu sudah baik. 10% materi bisa diserap, itu udah baik. 20% ya lebih baik. 30% sangat baik. Cukup. Nggak akan lebih dari itu gitu. Penelitian tuh rata-rata ya, ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa lebih dari itu, tapi rata-rata orang yang terima materi 30% udah luar biasa tuh. Udah bagus gitu, udah bagus lah. Jadi setiap apa yang kita terima, kita simpan dalam hati, kita harus renungkan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Kenapa kita memperkatakan? Karena ya tadi kan, proses belajar itu mendengar, menyimpan dalam hati. Untuk mendengar berarti kita harus dengar suara, audible. Itu makanya di Yosua itu jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Membaca Alkitab yang benar atau belajar yang benar itu harus
keluar suara. Supaya apa? Supaya pada saat keluar suaranya itu keluar, kuping kita mendengar. Pada saat kuping kita mendengar, kita menyimak apa yang kita bicarakan, kita bisa ngerti. Pada saat kita ngerti, kita simpan dalam hati. Maksudnya hati ini jangan salah ya, masa pelajaran kita simpan dalam hati. Enggak. Tadi tuh, hati, pikiran tuh satu. Kita simpan dalam hati. Nah, jadi besok-besok, oh hatiku sedih. Bisa juga gitu ya. Simpan dalam hati, simpan dalam memori kita. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang mau perjalanannya berhasil, yang mau perjalanannya atau usahanya beruntung, apa saja yang dikerjakannya beruntung. Perkatakan firman, renungkan itu siang dan malam. Setelah kita dengar dan simpan itu dalam hati, kita harus merenungkan. Supaya, firman Tuhan yang sama, tapi Tuhan tambahkan lagi pengertian. Tuhan tambahkan lagi pengertian. Tuhan tambahkan lagi pengertian. Pada saat apa? Pada saat kita merenungkannya berulang-ulang. Itu sebabnya satu ayat bisa dibawakan, bisa dihotbahkan dengan materi yang berbeda-beda. Karena apa? Karena itu hasil perenungan. Jemaat juga harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan diperkatakan. Nah, diperkatakan dibalik lagi ke Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dalam segala sisi kehidupan kita, perkatakan firman. Jadi jangan cuma sekedar direnungkan, tapi perkatakan firman. Supaya apa? Supaya telinga kita mendengar, kita mengerti, kita simpan lagi dalam hati. Ada rema lagi yang baru yang kita terima dari Tuhan. Pada saat apa? Pada saat kita merenungkan apa yang kita sudah simpan di hati. Sama seperti komputer lah ya, di retrieve lagi gitu. Oh, ini ada, ini kita lihat lagi. Otak kita kan gitu. Atau pikiran kita kan begitu. Memori kita begitu. Kita buka lagi, kita renungkan lagi. Apalagi pada saat kita sedih, firman Tuhan yang sama, Tuhan membukakan rahasia yang baru buat kita. Oh, kita dikuatkan dengan firman yang sama. Pada saat kita senang, firman yang sama, kita dapat rema lagi dari firman yang sama. Jadi agar hidup kita berbuah 100 kali lipat. Bulan lalu kita sudah mulai dengan mendengar. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyimpannya dalam hati. Merenungkan itu, memperkatakan firman di dalam kehidupan kita. Maka dia tadi bilang, kita akan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Rahasianya cuma satu, simpan pada tempatnya, pada hati yang baik, hati yang percaya, hati yang bersyukur. Apa yang kita simpan? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita simpan. Mau kita simpan firman Tuhan? Belum ada yang mau. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.